Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ngelanjutin pertemuan di praktikum algoritma dan pemrograman, dan kebetulan hari ini sudah melanjut ke pertemuan keempat. Pertemuan keempat di sini kita ngebahas soal pernyataan. Jadi di sini kita bakal banyak banget bahas pernyataan. Kalau kita lihat dari modul itu ada banyak ya. Sebentar. Ada penggunaan operator pernyataan. Sebentar. Nah, dia pernyataan dasar. Oke, ini pernyataan ungkapan. Pernyataan ungkapan merupakan pernyataan yang paling umum dipakai. Jadi kayak misalnya bilangan sama dengan 8 titik koma, x min min, ini ungkapan biasa. Terus deklarasi definisi ini sama kayak integer. Terus misalkan kalian nyebut ini integer keber atau integer a, integer b, ini pernyataan 0, jadi cuma ada titik koma doang. Terus ada pernyataan majemuk yang di dalam suatu blok kurung karawal, nanti ada pernyataan guto, nanti kalian pakai guto ini. Jadi nanti misalkan ada nama gutonya, misalkan kalian tulis mulai, nanti dia bakal balik ke si mulai itu. Nanti kita coba. Terus ada if dan switch. Oke, di sini ada contoh, kita coba aja ya. Oke. Pertama kita harus masukin library-nya C++, IOStream, import IOStream. Terus saya biasanya juga pakai Gauge, jadi kita masukin conio.h, library conio sama isi namespace std. Jangan lupa, biasanya ini kita suka lupa. Situ yang paling penting fungsi utama main. Oke, misalkan kita tulis integer u. Di sini saya maksud ini usia ya. Usia, terus cout, masukkan umur Anda. Kemudian cin. Bisa kalian masukin dalam satu baris gini, tapi nanti bakal dibacanya program bakal 2 baris karena ada titik koma ya, mengakhiri dari suatu pernyataan. Cin 2, cin sama dengan u. Kemudian kita masukkan pernyataan if. Misalkan saya bilang if-nya u lebih besar dari 17. Nah, kalau misalnya kalian cuma pakai satu baris, is okay, kalian nggak usah pakai kurung kurawal, langsung aja out. Umur Anda mencukupi untuk menonton ini. Oke, ini kita langsung compile aja, compile and run F11 ya. Kalau di C++, hotkeysnya sebentar, emang agak lama kalau di C++. Oke. Nah, ini kan muncul nih, masukin umur Anda. Misalkan saya masukin 18. Nah, umur Anda mencukupi untuk menonton film ini. Kenapa dia mau? Karena di sini ada pernyataan U lebih besar daripada 17. Jadi kalau misalnya kita masukin angkanya 18, 19 di atas 17, bukan 17 ya, dia akan dianggap sebagai pernyataan yang benar dan dia akan mengeksekusi si pernyataan if ini. Gitu. Nah, ini tadi saya agak nggak menarik, saya tambahin gitu. Nah, setelah selesai if, ada pernyataan else. Jadi kalau misalnya dia nggak eksekusi si u, misalkan u nya kita tulis di bawah 17, sebentar ya, saya coba cout, umur Anda kurang, mana misalnya umur Anda tidak mencukupi, jangan coba nonton. Jangan lupa titik koma ya. Sama saya kan tadi udah pakai conio, berarti pakai gauge juga biar rapih. Nanti kalian bisa nemu fungsi gauge itu apa aja, jadi bisa ngapain aja. S11 compile and run.
Nah, ini masukkan umur Anda. Misalkan saya masukin umur 16, nggak sesuai sama pernyataan si if ini 17, kan nggak sesuai tuh. Nah, dia bakal eksekusi yang si else ini karena dia nggak sesuai, dia pernyataan U17 nggak benar. Jadi dia mau eksekusi, jadi dia bakal eksekusi yang si else. Umur Anda tidak mencukupi dan jangan mencoba menonton film ini. Nah, karena saya pakai gets jadi di enter lagi. Kemudian setelah else ada pernyataan else if misalkan U17 ya tadi saya nulis. Sekarang saya bikin U sama dengan 17. Sama dengan berarti si U ini harus presisi benar-benar di angka 17. Sorry ya. Si out karena kita cuma pakai satu baris, nggak usah pakai kurung kurawal. Gak apa. Umur Anda tepat untuk menonton film ini. Sebentar. Nah, jangan lupa titik koma. Terus kita coba. Sebentar ya, lama. Nah, kalau kita masukin umur pas 17, nah, umur Anda tepat untuk menonton film ini. Dia bakal mengeksekusi yang si else if ini. Jadi di pernyataan if else ini dia bakal mengeksekusi yang dari paling atas. Jadi dia meriksa dulu paling atas if U17, U lebih besar daripada 17, kemudian else if U sama dengan 17, kemudian baru else. Nah, jadi dia mengeksekusi si if, dia meriksa dulu si if. Kalau misalnya si if-nya benar, dia langsung ke sini. Dia nggak bakal nyoba lagi periksa-periksa ke si else if sama else. Tapi kalau misalnya si if ini ternyata tidak benar, dia periksa tidak benar, dia meriksa lagi ke si else if. Nah, kalau else if udah benar, dia berhenti di else if, dia langsung eksekusi si umur Anda tepat untuk menonton film ini. Tapi kalau misalnya nggak benar juga di else if, dia nyoba ngecek si else. Nah, baru dia cek si else, ternyata kalau benar, ya udah umur Anda tidak mencukupi jam nonton film ini. Nah, gitu. Jadi dia meriksa dari prioritas paling atas, kemudian terus turun ke bawah sampai di else. Tapi kan kalau nggak masukin else juga nggak masalah, itu tergantung program kalian nantinya. Oke. Terus misalkan nih, kan tadi saya cuma ngejelasin cuma satu pernyataan dalam satu pernyataan if ini. Gimana kalau misalnya saya pengen lebih dari 2 pernyataan? Oke, boleh. Kalian bisa pakai kurung kurawal. Si out yang tadi ini kalian pindahin. Si out umur Anda tidak mencukupi untuk menonton film ini. Nah, kalian tambahin end line biar dia masuk ke baris baru nanti outputnya. Atau kalian boleh pakai backslash n di dalam pernyataan ini tadi. Nah, boleh pakai gitu, terserah kalian. Si out umur Anda mencukupi untuk menonton film ini, silahkan masuk ke bioskop. Kita F11 lagi, kita compare and run. Sebentar, ya, titik koma. Jangan lupa titik koma ya, setiap program setelah selesai pernyataan. Masukkan umur Anda. Saya maunya umur saya 18. Umur Anda mencukupi untuk menonton film ini, silahkan masuk ke bioskop. Nah, dia bakal eksekusi 2 pernyataan ini karena ada kurung perawalan tadi. Oke, sampai di if. Sekarang kita masuk ke nested if. Apa itu nested if? Jadi di dalam if ini ada pernyataan if lagi. Oke, kita coba ya. Misalkan saya masukin char G, variabel G. Terus saya minta masukkan jenis kelamin Anda. Misalkan kalau saya biasa pakai bahasa Indonesia aja ya, laki-laki atau perempuan, karena kita kan cari nih, jadi cuma satu karakter doang. Kemudian sin G, T koma lagi. Nah, baru kalau misalnya di sini, nah dalam if ada if lagi, if J sama dengan, nah karena kita pakai char, jadi nanti pas
penyebutannya di dalam if itu harus pakai tanda kutip 1. Terus masukin, misalkan saya maunya F. Sebentar, salah, harusnya di luar kurung biasa. Nah, misalkan if, kalau saya nggak perlu pakai ini deh, kurung kerawal, cuma 1 baris doang, masalah. Out, silahkan masuk Mbak. Oke. Terus misalkan lagi if, else if G sama dengan M, si out, silahkan masuk Mas. Terus else nya pilihannya salah gitu ya. F11. Oke. Nah, kan ini dia di if, nested if ini ada di kondisi dimana kalau misalnya U lebih besar dari 17, berarti kalau kalian mau eksekusi si if ini, otomatis kita harus pakai persyaratan yang U lebih besar dari 17 dong. Jadi kita masukin inputannya misalkan 18. Terus kalian mau kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke, laki-laki. Nah, nanti dia bakal mengeksekusi umur Anda mencukupi untuk menonton film ini, silahkan masuk ke bioskop. Nah, sampai silahkan masuk ke bioskop ini, kenapa ini dempet? Karena kita nggak nambahin sintak n line atau \n, terserah kalian. Nah, kita tambahin dulu nih, misalkan kita nambahin di sini di dalam komen ini, bukan komen sih sebenarnya, di dalam tanda kutip ini misalkan kita masukin \n ya. Kita coba F11 lagi, di compile dan run. Misalkan kita masukin umurnya 18 ya, terus laki-laki. Nah, akhirnya kelihatan kan? Sebentar. Oh, maaf. Saya salah. Harusnya persyaratannya di sini L. Ini L, ini P. Ini pakai inisial bahasa Inggris, salah saya. Kita coba lagi. Nah, coba ya. Misalkan umurnya 19, laki-laki. Nah, ini baru dia turun ke bawah kan, baru dia masuk ke baris baru outputnya karena udah ditambahin \n tadi di dalam datanya. Oke, sampai situ selesai pernyataan if. Nah, sekarang kalian misalkan mau nyoba butuh mulai nih, misalkan saya masukin sini mulai pakai Goto ya. Nah, kita namain dulu labelnya apa, mulai nih, misalkan mulai. Terus kita masuk ke bawah sini, kita masukin char misalkan U, jangan U deh, coba ya, udah deh L deh, L misalkan si out paling bawah ya setelah else. Ada yang mau diinput lagi? CL ya. Nah, gini. Ada yang mau diinput lagi, kita masukkan misalkan if L sama dengan Y atau L sama dengan Y kecil. Nah, gini. Sebentar ya, saya jelasin. Saya perbaiki dulu biar bagus. Nah, jadi kadang-kadang si siapa? Bentar saya tambahin lagi biar keterangannya, biar si user nggak bingung pas mau inputnya. Misalkan ini Y atau N.
Nah, kan kita tadi masukin ke char nih. Kadang-kadang si user ini suka lupa kalau misalnya ini kita keterangannya nambahin pakai huruf besar, bukan huruf kecil. Jadi, di persyaratan if-nya, kita pakai operator atau. Nah, operator atau itu yang ini. Garis lurus 2. Kalau misalnya kalian pengen pakai operator misalkan dan. Nah, kalian tinggal nambahin operator dan. Tapi karena kebetulan kita butuhnya atau, karena salah satu harus ada yang benar, jadi kita pakai operator ini. Nah, ini pernyataan seperti ini bisa kalian pakai nantinya kalau misalkan kalian punya beberapa pernyataan, banyak pernyataan, terus kalian ingin hubungkan dengan operator logika. Misalkan operator logikanya dan atau dan sebagainya ya. Terus ini ada operator relasi juga, sama dengan tadi ya, udah saya jelasin. Ada sama dengan, tidak sama dengan itu biasanya pakai tanda seru terus sama dengan. Terus kemudian ada lebih kurang sama dengan. Nah, kalian nanti bisa explore lagi di modul yang udah saya berikan kemarin. Kalian bisa pakai itu, kalian baca-baca lagi. Misalkan si if L sama dengan y besar atau y kecil. Nah, baru di sini kita tulis go to mulai. Jadi dia bakal balik lagi ke si mulai. Bisa kita coba ya. Umur Anda misalkan 18, suami Anda laki-laki. Nah, ini sebentar, ini ada yang outputnya tidak menarik di sini karena kita belum nambahin \n atau get n line ya. Kita tambahin lagi deh. Sebentar, gimana ya? Misalkan kita tambahin di sini aja. Boleh ditambahin sebelum pernyataan \n di sini, boleh. Ya, 11 lagi biar outputnya menarik gitu ya. Biar nggak membingungkan juga buat user. Sekarang masuk nomor Anda 19. Jenis kelamin laki-laki. Nah, baru kelihatan kan? Nih, \n nya ngaruh ke si outputnya. Dia di bawah. Silahkan masuk mas ini. Misalkan ada yang mau diinput lagi. Kalau misalkan kalian klik Y kecil kan? Karena usernya kadang-kadang suka lupa. Nah, dia balik lagi ke masukan umur Anda 19. Saya pengen laki-laki L. Nah, kalau misal kalian klik N nggak sesuai dengan persyaratan tadi si if, dia berhenti. Yes. Oke, sampai situ. If L selesai, dan kemudian kita lanjut ke pernyataan switch. Oke, pernyataan switch. Sebenarnya switch case itu hampir mirip sama if, tapi bedanya kalau if itu dia bisa ngebandingin. Maksudnya gini, jadi dia logikanya itu benar-benar spesifik. Kita bisa kurang dari, terus sama dengan, terus kurang dari, pokoknya lebih spesifik. Oke, ini selesai sampai di if else. Sekarang kita lanjut ke switch dan case. Oke, kita hapus aja deh, atau kita jangan hapus, kita bikin ini jadi komen. Sintak komen harus jangan lupa ya, ini komen panjang, bukan komen sebaris. Nah, ini udah baru lagi. Misalkan saya pengen masukin integer harga. Integer harga saya singkat H aja deh, biar nggak panjang. Situ pilih integer H sama pilihan, saya singkat juga P. Terus cout pilihan barang, misalkan pilihan barang itu kita bikin \n. Jangan lupa kutipnya, maaf saya lupa. Pilihan barang \n aja biar kelihatan lebih singkat. Cout lagi, misalkan 1 baju, 2 makanan, 3 kendaraan. Oke. Nah, terus kita sini. Sorry.
Cout. Anda mau pilih yang mana? Anda mau pilih yang mana? Habis itu kita masukin scene. Nah, ini tambahin lagi deh, biar outputnya kelihatan menarik. Scene misalkan pilihan titik koma. Habis itu jangan lupa, nah setelah ini kita masuk baru pernyataan switch buka kurung. Nah ini baru kita nentuin variabel apa yang dipakai buat nentuin si switchnya. Misalkan switch P, kan kita nentuinnya buat si pilihan ya. Kemudian switch P, terus buka kurung awal ya, case. Terus tadi kan case itu ada pilihan 1, 2, 3, kan kita pakai pilihannya angka ya, jadi kita masukin case sama dengan 1 karena integer. Nah terus habis itu titik 2, cout baju, kita misalkan bilang Anda memilih baju. Ya kan, habis itu cout lagi, ini masukkan backslash biar apa, Anda memilih baju, harganya sama dengan sin H, harga ya. Nah kemudian kita masukin nilai pajaknya, kan udah dimasukin tuh harganya. Misalkan kita bikin operator matematika, bentar saya tambahin lagi deh, pajak teks T, kita masukin T sama dengan 0,5, jangan 0,5 kebanyakan, 0,1 aja, 0,1 dikali H ya kan. Nah ini jadi harga teksnya. Terus harga kita rubah lagi variabelnya, ditambahin sama teks tadi, jadi H sama dengan H plus T. Nah ini kalian bisa pakai operator majemuk ya, nanti yang kita udah pernah pelajarin sebelumnya, kalian boleh pakai itu silahkan, biar mempersingkat program kalian, dan mempersingkat source code kalian biar nggak terlalu kelihatan penuh. Kemudian cout harga total, sama dengan, nah baru kalian masukin H, kan H nya udah berubah. Oke, di case 1 selesai. Ini biar nggak lama kita copy paste aja. Nah case 1, habis itu ada case 2 makanan. Anda memilih makanan, harganya kalian masukin sendiri. Habis itu 0,1 ini kita ganti ya, ini kan makanan, jadi kita misalkan 0,05 aja, jangan terlalu mahal. Setelah itu selesai, lanjut lagi ke case 3. Case 3 misalkan tadi kendaraan, Anda memilih kendaraan, harganya T nya ini kita kasih 0,2 aja. Nah saya lupa ngasih tahu, jadi di setiap setelah kalian selesai membuat pernyataan case, jangan pernah lupakan menambahkan break. Kenapa kalian harus nambahin break? Soalnya nanti kalau misalnya dia nggak nemuin break di dalam suatu switch, dalam satu break, dia bakal lanjut terus sampai ke case yang paling bawah. Sebentar, ini error ya, change the color scheme aja. Oke, biar saya nggak terlalu berat. Itu kita tambah lagi break, jangan lupa break di setiap case. Nah oke, nah ada lagi satu namanya default. Sesuai dengan namanya default, jadi dia itu kayak pilihan yang nggak ada di setiap case. Jadi kalau misalnya ada case 1, 2, 3, terus dia misalkan milih selain itu, nah default lah yang akan tereksekusi. cout misalkan pilihan Anda salah. Nah
pilihan Anda salah, dia bakal ke default. Oke, kita coba ya. Sebentar, ada yang salah. Cout. Oke, titik koma ya, jangan pernah lupain titik koma. Satu titik koma aja yang kurang bisa program kita nggak jalan. Oke, ditunggu di compile. Nah, pilihan ya, sebentar ya. Kayaknya saya bukan ada yang salah, ada yang kurang. Nah, ini kita tambahin \n biar outputnya menarik, biar nggak membingungkan orang pada saat membingungkan user pada saat menggunakannya. Oke, sebentar, tunggu dulu. Nah, ini dia pilihan barang. Misalkan kalian pilih, saya mau kendaraan, harganya 1.500.000, harga kendaraan zaman dulu. Nah, 1.500.000 itu nanti dicari 20% dari 1.800.000 itu berapa? Nih 1.500.000, terus kemudian ditambahkan sama hanya tadi, kan? Terus nanti bakal harga totalnya muncul. Nah, gimana Kang kalau misalnya kita ngisinya default? Kita pakai default. Nah, misalkan kalian milih sembarang nih, nggak sesuai sama pilihan tadi. Sebentar ya. Nah, misalkan kalian pilih, saya pilih 8, dia bakal munculin execute-nya si pilihan Anda salah karena itu pilihan default. Oke, mungkin cukup sampai switch case. Kita coba periksa lagi. Penerapan if else sudah, else if kita sudah coba tadi ya. Kemudian ada operator logika, yang saya juga tadi udah jelasin. Ada operator, operator kondisi. Oke, operator kondisi ya. Ini saya bikin komen lagi sampai bawah. Nah, operator kondisi itu seperti ini. Integer x, y, max. Ya, max. X, y, out. Sebentar, coba. Nilai x sin kebalik ya berapa sin x, ini copy aja biar cepat. Masukkan nilai y sin y titik koma. Kemudian setelah itu, nah baru kita pakai operator logika tapi pendek. Misalkan max sama dengan x lebih besar dari y. Nah, ini pakai tanda tanya, sintaknya lebih besar daripada y. Kalau misalnya true, maka x yang muncul. Kalau misalnya false, dia bakal munculin si y. Titik koma, kemudian si out lagi. Nilai terbesar bakal siapa ya? Oke, si salah. Nah, gini misalkan kita langsung nampilin max. Kayaknya programnya salah deh, sebentar, coba dulu ya. Ya bener, soalnya max kita belum define, kita belum kasih tahu si program ada max. Kita kasih tahu ada max ya. Oke, proses. Nah, masukkan nilai x. Saya mau masukkan nilai x nya 10, y nya 2. Nah, nilai terbesar bakal muncul 10. Kenapa? Karena x lebih besar daripada y. Itu bernilai true, jadi dia bakal mengeksekusi si x ini. Kalau misalnya si nilai ini ternyata false, maka dia bakal mengeksekusi si y. Kita coba lagi ya. Misalkan x nya 20, y nya 50. Nah, karena ini bernilai false di percobaan operator perbandingannya, maka yang bakal muncul si nilai y, ya kan, y lebih besar pada x. False kan, salah.
Jadi dia bakal ngampilin si Y ini. Jadi sintaknya itu pertama biasanya sih pakai variabel dulu, notif variabelnya. Terus kemudian kalian sini kasih tahu logikanya apa, penglihatan logikanya kalian apa. Nah baru habis itu sintaknya tanda tanya. Kemudian setelah itu nilai true, kalian mau ngapain true-nya, ya kan, pernyataan true-nya ngapain. Habis itu titik 2 yang menyatakan pernyataan false-nya, baru titik koma. Ini kayak if else tapi lebih singkat menggunakan operator ternary. Oke, ini selesai. Coba kita lihat lagi. Nah ini ada tugas, kalian jangan lupa kerjain. Untuk tugas nanti kalian boleh kita diskusi dulu kira-kira mau berapa lama deadline-nya. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita hari ini, pertemuan keempat ya, sudah selesai. Nanti kalau kalian mau nanya atau mungkin kalian punya pendapat, saran, kritik, boleh kalian masukin di komen. Saya insya Allah bakal welcome banget dengan semua itu, dengan semua saran kritik kalian. Terus ada pertanyaan kalian, terus kemudian kalian pengen sanggah, Kang ada salah di sini, boleh silahkan. Saya lebih suka seperti itu. Silahkan kalian boleh komen di video ini nanti di kolom komennya. Oke, mungkin cukup sekian dari penyampaian materi hari ini. Mohon maaf bila ada keterlambatan dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.